Tok tok tok. Ya. Permisi. Ya. Halo Mbak, ketemu lagi sama saya. Apakah masih ingat dengan saya? Ya, Suster Farah. Iya betul. Jadi sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan buang air kecil dan buang air besar. Gimana perasaan Mbak hari ini? Saya sangat senang, sangat bahagia dan juga semangat. Baik, kita sudah mandi lebih Sudah bersih ya. mandi, sudah segar tidak gatal. Nah, lalu ya rambutnya juga sudah rapi, sudah disisir, kuku juga sudah dipotong. Nah, kalau gosok giginya gimana? Sudah 2 kali sehari. Ya, sudah 2 kali sehari. Lalu makan minumnya sudah berapa? 3 kali sehari. Hari ini sudah makan? Sudah. Sudah. Lalu jam berapa? Tadi makannya jam 8 pagi. Iya. Coba saya lihat jadwalnya boleh? Iya. Sudah dilakukan kan? Mandi juga sudah. Mandi, berdandan, gosok gigi, keramas, gunting kuku juga sudah 1 kali seminggu. Sudah dilakukan secara mandiri ya. Iya. Jadi intinya juga sudah bagus tentang kebersihan dirinya. Nah, kalau berdandan dilakukan sama siapa? Mandiri, sudah mandiri. Sudah mandiri, udah bagus ya. Lalu berpakaiannya? Mandiri. Mandiri. Lalu kalau makan dan minumnya masih dibantu? Iya, mesti Masih dibantu. Kalau begitu besok juga harus sudah bisa melakukannya sendiri ya. Lalu ibu bisa yang untuk selanjutnya ibu pasti bisa untuk melakukannya secara mandiri ya. Iya. Iya, saya mau nanya berapa kali ibu biasanya buang air besar dalam sehari? 3 kali. Sehari. Lalu buang air kecilnya? Kurang lebih 4 kali. 4 kali. Biasanya di mana? Kamar mandi, toilet. Di kamar mandi, bagus ya. Lalu gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan diguyur air lalu dicebok-cebok. Lalu kalau begitu setelah itu masih ingat nggak apa yang mau kita bicarakan hari ini? Iya. Masih lah. Jadi hari ini kita akan bicara tentang cara buang air kecil dan buang air besar dengan benar. Waktunya kira-kira 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Lalu tempatnya bagaimana kalau di teras ini? Iya. Ya baik. Baik, kalau begitu pertama-tama buang air kecil dan buang air besar yang baik dan benar itu adalah kegiatan memenuhi kebutuhan tubuh secara higienis, lancar dan tidak menakutkan, yang melibatkan penggunaan toilet, posisi tubuh yang mendukung, lalu pengeluaran urin dan feses dengan optimal, serta menjaga kebersihan setelah ibu melakukan BAB dan BAK. Lalu kenapa sih kita harus melakukan buang air besar dan buang air kecil dengan baik dan benar? Nah, itu tuh agar kita nyaman saat buang air besar maupun buang air kecil juga, dan juga untuk mencegah kuman ikut setelah kita BAB dan BAK. Baik. Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan itu kita harus lakukannya di kamar mandi. Iya. Nanti kita juga butuh air ya ibu. Nah, cara melakukannya itu sebelumnya hati-hati jika pakaiannya jangan sampai terkena pup dan pipnya. Ya, lalu jongkok di toiletnya. Lalu bagaimana biasanya coba cara ibu mencebok? Dari belakang, dari depan ke belakang. Ya, bagus. Nah, ibu bisa melakukannya dengan bersih ya setelah ibu BAB dan BAK. Nah, sudah benar ya ibu disiram dari depan ke belakang. Cara seperti ini itu berguna untuk mencegah masuknya kotoran atau feses yang ada di anus ke bagian kemaluan kita. Nah, setelah mbak selesai cebok, jangan lupa feses sama air pipisnya itu disiram dengan air ya. Iya. Nah, jika ibu membersihkan seperti ini, berarti ibu ikut mencegah penyebaran kuman berbahaya yang ada pada kotoran di air kecilnya. Lalu setelah selesai membersihkan air pipis dan fesesnya, ibu perlu merapikan pakaiannya sebelum keluar dari WC. Lalu perhatikan juga sleting dan di celana ibu apakah sudah tertutup dengan baik, dan setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan. Iya. Dan setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan. Begitu. Coba ibu bisa kan? Saya tadi mendapat pakaian seperti itu, kita naik ke toilet, selanjutnya kita bisa membersihkan dengan disiram dari arah ke depan ke belakang, dan setelahnya kita juga bisa menyiram air pipis dan itu dengan air secara bersih, dan setelah itu kita cuci tangan dan merapikan pakaiannya. Bagus sekali. Jadi gimana nih perasaan ibu setelah kita melatih cara buang air besar dan buang air kecilnya? Jadi lebih paham, tahu, nanti juga bisa dipraktikkan. Coba apa saja yang dilakukan saat BAB dan BAK? Ya, seperti menempel pakaian, naik ke toilet, habis itu jika sudah kita bisa menyiram dan membersihkan cebok dari arah depan ke belakang. Selanjutnya kita bisa membersihkan dengan menyiram air secara bersih, lalu cuci tangan dan merapikan pakaiannya. Ya baik, bagus sekali. Nah sekarang coba ibu, coba mbak sebutkan cara perawatan diri yang telah kita pelajari dan latih apa saja. Yang pertama ada tadi mandi dan
keramas, gosok gigi, ganti pakaian, sisir, dandan, potong kuku, dan juga menggosok gigi. Selanjutnya makan, minum. Selanjutnya bisa BAB dan BAK. Bagus sekali ya Ibu. Kita kan sudah melakukan cara latihan cara BAB dan BAK. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke jadwal harian Ibu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk Ibu lakukan jadwalnya setiap hari. Yang mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, potong kuku 1 kali seminggu, lalu dan menyisir setelah Ibu mandi, makan dan minum sesuai jadwal, dan juga BAB dan BAK lakukan dengan baik seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, hari ini cukup begitu. Setelah ini kita jadwalkan pertemuan Ibu dengan petugas kesehatan yang lainnya. Waktunya pukul 10. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik, tempatnya bagaimana kalau di sini lagi? Iya, saya mau di sini saja. Baik, kalau begitu ini sudah cukup. Ibu bisa melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan benar dan baik ya Ibu. Baik, kalau begitu saya izin pamit. Silakan Ibu untuk melanjutkan kegiatan Ibu. Saya izin Ibu. Ya.